Nenek ini tinggal sama robot. Robot itu yang selalu ngerawat si nenek, mulai dari ngedorong kursi roda sampai buat teh. Tapi, karena robotnya sudah tua, pekerjaannya menjadi lambat. Itu membuat si nenek kesal. Dia pun membeli robot baru dan robot lamanya dibuang. Sama si robot baru, nenek itu terus-terusan dikasih minuman penambah energi dan olahraga. Si nenek pun kelelahan dan dia berteriak minta tolong. Robot lama yang mendengar teriakan si nenek pun menolongnya. Robot lama bergelut dengan robot baru untuk menolong si nenek. Akhirnya robot lama dan si nenek berhasil mengalahkan robot baru. Robot lama dan si nenek pun hidup bersama lagi. Anak ini dibawa sama ibunya untuk bermain ke panti asuhan. Pas dia ngeliat anak-anak di sana, dia heran payung kuningnya kok hilang. Dia pun mengikuti jejak air di lantai dan menaiki lantai 2. Di sana dia bertemu anak cowok yang mencuri payung kuningnya. Dia pun tarik-tarikan sama anak cowok itu dan membuat lemarinya terjatuh. Mendengar kegaduhan, ibu dan pengurus panti pun datang. Anak cewek itu langsung ambil payung kuningnya. Anak cowok itu menangis, dia menceritakan kenangannya bersama ayahnya. Mereka yang gak punya rumah, kelaparan dan terluntang-lantung di jalanan, sampai ayahnya menitipkan dia di panti dan tak pernah terlihat lagi. Mereka yang mendengar itu pun terharu. Anak cewek itu memberikan payung kuningnya kepadanya. Dibantu anjingnya, pengembala ini mencukur bulu domba untuk dijadikan awan, pepohonan dan tanaman pun tumbuh asri. Anjing ini mendatangi pengembala yang sudah lama tak muncul. Dia pun sedih mengetahui pengembala sudah tiada. Karena tak ada hujan, pepohonan dan tanaman kering, dia mencari cara mengganti tugas pengembala. Ketika mengejar domba yang terjatuh ke dalam semak-semak, ajaibnya bulu domba terpangkas dan menjadi awan. Melihat itu, dia pun mendorong domba ke semak-semak. Akhirnya, hujan pun kembali turun. Bersama anjingnya, gadis ini memasuki hutan es. Ketika menemukan batu, dia pun memukulnya. Satu pohon bergerak, dia pun melakukan ritual dengan pohon itu. Pohon itu memberikan dia daun beku. Gadis itu pun memukul-mukul tongkatnya yang membuat pohon satu persatu bergerak. Dia membawa mereka menuju matahari, sehingga pohon-pohon beku pun mencair, menjadikan pohon dan tanaman di sana menjadi musim semi yang indah. Burung ini lagi bermain di atas tali. Dia bertemu dengan bayi mungil. Sama si burung, bayi itu diajari berjalan. Mereka tumbuh bersama, sampai si bayi kini menjadi wanita dewasa. Akhirnya wanita itu pun menikah. Kini dia mempunyai seorang anak. Anak si wanita itu pun diajari berjalan sama si burung. Tahun berlalu dan waktu pun terus berjalan. Kini wanita itu sudah tua dan renta. Tali kehidupannya terputus. Si burung pun sedih. Dia gak mau kehilangan wanita itu. Sama si burung wanita itu dicekal supaya gak pergi. Si burung pun mengajak wanita itu berbalik, seolah ingin mengembalikan waktu. Tapi, ya mana mungkin, selalu ada akhir untuk yang bernyawa. Dan si burung harus merelakan kepergian wanita itu. Pria ini hidupnya perfect banget. Dia selalu membawa jam kecil di sakunya. Tapi hari itu jamnya rusak. Dia gak merhatiin jalan dan ditabrak sama mobil. Bukannya meninggoy, dia terbangun lagi dan menganggap itu semua mimpi buruk. Tiba-tiba seseorang yang menyerupai dirinya hadir. Kejadian yang sama pun terulang lagi. Pria ini panik. Dia cari cara agar dia bisa keluar dari kejadian itu. Dia lempar kaca mobil pakai boneka tapi tetap aja, dia tetap metoy. Dia bingung. Karena panik dia lempar jam kayunya dan waktu pun terhenti. Akhirnya dia merasa hidup kembali. Waktu dia nyentuh jamnya dia kembali ke kehidupan nyata. Kasian banget. Kejadian di malam itu membuat anak ini kehilangan ibunya. Dia menggambar ibunya dengan harapan ibunya bakal hidup kembali. Sayangnya, gambarnya masih jelek, dia tinggal di panti asuhan. Tapi, setelah ibu panti melihat anak itu menggambar ibunya, ibu panti mengusirnya. Anak itu pun hidup di jalanan. Dia terluntang-lantung, kehujanan, merindukan sosok ibu. Sampai akhirnya dia dewasa. Dia bisa melukis dengan bagus. Dan banyak orang yang tertarik melihatnya. Anak kecil ini berhadapan dengan badai. Saking kuatnya, badai itu menerbangkan apapun yang ada di dekatnya. Sampai, anak kecil itu pun ikut terbawa. Di dalam gumpalan awan, dia bermain bersama boneka-bonekanya. Sangat menyenangkan. Tapi, dia tahu kalau dia harus pergi. Dia pun berpamitan dengan boneka kelincinya. Dia menjatuhkan diri dan sampai ke bumi. Anehnya, dia berubah menjadi perempuan dewasa. Lihat deh, boneka kue pernikahan ini hidup.
mereka beraktivitas layaknya sepasang suami istri, membentuk benda-benda dari kue. Tapi, mereka selalu bertengkar, kurang mengerti satu sama lain, sampai akhirnya mereka bertengkar hebat, dan menghancurkan satu sama lain. Pas dibuka, calon pengantin ini kaget ngeliat kuenya hancur berantakan, gak ambil pusing dia pun melanjutkan pernikahan.